Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat muda, selamat datang di Poster, podcast Sarjana Terapan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti. Saya, Trikunawangsi Purnamaningrum, Ketua Program Studi Sarjana Terapan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti. Poster, podcast Sarjana Terapan Keuangan, adalah media komunikasi bagi mahasiswa, bagi alumni, dan sivitas akademika yang ingin belajar ekonomi dan keuangan seperti pasar modal, perpajakan, perbankan, dan dunia seputar kampus. Bunga mawar, bunga alamanda, sungguh cantik si bunga aster. Sahabat muda, dimanapun berada, ikuti terus tayangan Poster. Baik, hari ini di tayangan perdana Poster telah hadir di tengah-tengah kita adalah Bapak Profesor Dr. Ali Gufron Mukti. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Tri, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini saya enaknya manggil apa nih Pak? Nih Prof, Pak atau apa? Udah terserah saja. Kalau di kampus mungkin Prof mungkin lebih ya kampus biasa aja begitu. Tapi saya terserah aja yang panggil, mau Pak, mau Mas, mau Prof, oke. Baik, terima kasih nih Prof. Kayaknya saya karena ini acaranya di kampus lebih nyaman panggilnya Prof aja ya Prof. Silakan. Di tayangan perdana ini Poster ingin Prof Gufron bisa menceritakan perjalanan karir Prof Gufron sampai saat ini. Waduh, kalau perjalanan ini kan panjang sekali. Iya, nggak apa-apa Prof. Ya? Nggak apa-apa Prof. Iya. Karena kalau kita tahu bahwa saat ini kan Prof menjadi direktur di BPJS. Iya, direktur sebelumnya utama di Trisakti. BPJS. Iya. Sebelumnya di Dirjen ya. Mungkin bisa diceritakan Prof. Baik, jadi begini. Sejak kecil sebetulnya saya itu kepengen entah kuliah di Unibra, apa di ITB atau di UGM, dan begitu. semua memiliki cerita-cerita sendiri-sendiri begitu. Kalau di Unibra, ya saya lahirnya itu di Blitar, Jawa Timur. Betul. Nah, itu kalau di Unibra itu udaranya sejuk waktu itu, ya, betul, dan enak, nyaman. Malang gitu. itu nyaman memang. Malang ya. Ya, tapi nasib saya agak malang, akhirnya nggak di Malang. Oh gitu ya. Iya, jadi enak yang mujur. Nah, itu di Jogja, saya pilih di UGM. Tapi kenapa di UGM waktu itu kan ada istilahnya cintaku di kampus biru gitu. Betul. Waduh, jadi UGM itu singkatan loh, Prof. Iya. Usaha golek mertua. Katanya itu seperti itu. Iya. Kadang-kadang orang melintirkan untiran gulu ataupun ya Universitas Nggon Mantenan gitu. Padahal itu UGM itu sangat amat luar biasa dan ranking juga pernah nomor 1 juga dan lain sebagainya. Nah, kami beruntung ya dibesarkan di UGM, tapi kami juga punya cita-cita di ITB dulu. Oh begitu. Karena sepengertian saya waktu itu ya, Bung Karno dari Blitar sekolahnya di ITB, wah kemudian mantap Pak gitu. Itu cita-cita. Nah, suatu ketika saya itu sakit, kemudian ke dokter. Nah, oleh dokter itu dimarahin saya malah. Oh begitu. Iya, usia berapa itu, Prof? Itu kira-kira ya usia 12 tahun atau 11 tahun. Nah, habis itu suruh bayar mahal juga ya, karena memang ya dokter waktu itu memang mahal gitu. Nah, wah kalau gitu saya harus, kalau bisa jadi dokter lah, cita-cita nanti yang berobat ke saya bisa gratis ya. Nggak usah bayar mahal-mahal, kalaupun bayar begitu, dan kita nolong kayak gitu. Jadi awal pingin jadi dokter karena sakit ya, Prof? Karena sakit. Ya dulu kan misalnya. Tapi bukan sakit serius gitu serius, ya, saya masih jalan-jalan. Saya masih ingat Prof, rasanya di angkatan saya itu mungkin 10 tahun kemudian itu kalau di kelas ditanya cita-citanya pengen jadi apa, rata-rata memang pengen jadi dokter. Iya, biasanya dokter begitu. Adalah istilahnya favorit lah ya, pilihan favorit itu seperti itu. Iya, dan termasuk di Universitas Trisakti sendiri pendaftarnya kan cukup banyak ya, betul. masih kalah dengan ekonomi, tapi
untuk mohon maaf, umpamanya ya membayar lebih mahal sedikit pun juga masih saingannya cukup ketat. Gitu. Nggih, nggih. Baik, itu kan apa namanya dokter nggih. Ya. Kalau tidak Nah. salah, Prof. Gufron pernah menjadi dekan juga kan? Iya, nah setelah jadi dokter, Nggih. karena saya itu orangnya nggak sabaran ya. Kalau dokter tuh nolongnya kan per individu. Betul. Nah, saya kepingin nolongnya itu cepat nolong masyarakat. Maka kami mengembangkan apa yang disebut dengan jaminan kesehatan gitu. Jadi kami bikin Gajah Mada Medical Center. Gajah Mada Medical Center. Iya. Tahun berapa itu, Prof? Itu tahun 2000. Tahun 2000. Ya. Nah, memang di CV yang beredar itu karena ditulis saya jadi direktur di sana tahun 2004-2006. Padahal kami pendirinya sebetulnya. Jadi cikal bakalnya itu tahun 2000 nggih. Sebelum itu. Oh, ya. Sebelum tapi itu. Diresmikan itu tahun 2000. Oh, nah, itu di universitas setiap mahasiswa itu sudah kita cover, kita jamin. Akhirnya tidak hanya mahasiswa tapi mohon maaf tenaga yang sifatnya honorer itu juga loh, mahasiswa baru masuk dijamin, kami honorer sekian lama kok nggak dijamin. Akhirnya kita negosiasi dengan fakultas masing-masing, akhirnya dijamin. Waktu itu bayarnya hanya 4.250 rupiah. Akhirnya suatu ketika kita lanjutkan dulu ya. Nah, para honorer akhirnya masuk, kami diprotes oleh dosen-dosen. Itu pegawai honorer masuk, pegawai kami itu dosen tetap UGM kok nggak masuk di dalam sistem jaminan Gajah Mada Medical Center. Loh, kan sudah punya Askes, waktu itu Askes namanya. Wah, ya beda karena kami bikin Gajah Mada Medical Center itu mentereng gitu ya. Orang suka dilayani di situ daripada di puskesmas gitu. Betul. Nah, akhirnya dosen-dosen dijamin. Dosen dijamin, protes lagi para pensiunan. Loh, dosen tetap dijamin. Kami dulu waktu masih ngajar aktif, ya, dijamin. Sekarang sakit-sakitan malah nggak dijamin. Oh, gitu. Akhirnya ya udah, pokoknya itu kita kembangkan jadi model. Ada pusat penelitiannya. Sampai sekarang ada namanya KPMAT. Ada S2-nya yang pertama di Indonesia spesifik untuk asuransi kesehatan. Kemudian ada untuk laboratoriumnya Gajah Mada Medical Center itu. Gajah Mada Medical Center. Akhirnya kami diminta konsultan di berbagai tempat lah gitu. Baik di pemerintah daerah seperti DIY, ada kabupaten kota dan provinsi sampai hampir seluruh Indonesia. Kemudian juga diminta oleh Menteri Kesehatan waktu itu untuk konsultan Jamkesmas gitu. Begitu. Jadi memang ini Askes, istilahnya gitu. Sekarang kalau posisinya di BPJS sudah sangat tepat. Ya, memang waktu itu saya sebagai ketua Pokja persiapan BPJS kesehatan. Betul. Dan BPJS-nya dua waktu itu, tenaga kerjaan dan kesehatan. Jadi, nah ceritanya tadi akhirnya memang karena pengalaman seperti itu, nah waktu ada siapa yang kompetisi untuk dekan gitu, saya sebetulnya nggak berminat, cuman didorong aja sama teman-teman. Jadi sehari atau 2 jam sebelum penutupan itu baru daftar. Nah, akhirnya singkat cerita saya jadi dekan gitu. Jadi dekan akhirnya, nah ada pilihan ketua dekan-dekan Fakultas Kedokteran seluruh Indonesia. Akhirnya saya terpilih di situ jadi ketua dekan-dekan seluruh Indonesia. Ya, terus akhirnya ke ASEAN saya diminta sebagai pendiri dan ketua pertama untuk yang disebut dengan SIHUN, Southeast Asian University Network. Nah, gitu. Kemudian akhirnya jadi dirjen. Oh ya, nah sebelum dirjen saya karena ya kami bersyukur membawa Fakultas Kedokteran UGM itu rankingnya menurut Times Higher Education nomor 103 dunia. 103 dunia. Padahal ada ribuan Fakultas Kedokteran sedunia ini. Nah, kita 103. Jadi artinya banyak Fakultas Kedokteran di Eropa, di Amerika di bawahnya masih UGM. Di bawah posisinya Gajah Mada. Luar biasa. Ya. Nah, saya nggak tahu sekarang, tapi waktu itu. Nah, terus kemudian saya nggak tahu. Nah, kita kemudian diminta Presiden untuk menjadi Wakil Menteri Kesehatan. Oh iya. Nah, Wakil Menteri Kesehatan, Ibu Menteri Kesehatannya, mohon maaf waktu itu kena cancer. Betul, namanya betul. Bu Endang almarhumah. Nah, karena Bu Endang kemudian dipanggil oleh yang kuasa, lalu saya diminta menjadi PLT Menteri.
Jadi saya ini jurusan PJS atau PLT. Udah berbagai macam Betul. PLT kalau saya menyebutkan PLT, ya, termasuk PLT Menteri Kesehatan. Nah, di tahun 2012. Ya. Akhirnya Pak Presiden memilih menteri namanya Bu Nafsiah. Saya masih menjadi wakil Menteri Kesehatan. Nafsiah Boyin, Iya. Nah, setelah itu selesai, saya kembali ke UGM, ngajar sebentar, ya. Terus itu ada dirjen diktinya dulu 1 kan, karena terus dirubah perlu 5. Nah, masih ada yang kurang gitu. Nah, ya terus kami ya ngelamar ya, terus menjadi dirjen itu, jurusannya dirjen sumber daya yang tidak berdaya gitu. Sumber daya yang tidak berdaya. Jadi ini istilahnya kayak menyembuhkan yang tidak berdaya supaya jadi berdaya. Betul. Tidak berdaya itu maksudnya begini, kita sudah punya anggaran udah gini-gini, tiba-tiba karena keuangan agak susah waktu itu oleh Menteri Keuangan dipotong, jadi kami nggak berdaya. Ini Prof Gufron kan dokter, Kalau dalam benak saya kan ya masyarakat lah, dokter itu praktek dan lain sebagainya. Dengan kegiatan Prof yang luar biasa banyak tadi urut-urutan di organisasi, kemudian akhirnya menduduki jabatan-jabatan penting seperti itu, ini masih bisa nulis resep enggak nih? Kalau masih bisa nyuntik enggak nih? Maksudnya sempat gitu loh Prof, maksudnya. Enggak, kalau sempatnya enggak, tapi kalau ditanya penyakit seperti ini obat-obatnya ya tahu. Ya, terutama yang istilahnya common ya, bukan yang sangat subspesialis gitu. Yang common itu bisa pokoknya ya orang batuk pilek atau gatal-gatal atau kayak gitu ya. Dan kebetulan terakhir ini saya sebelum jadi dirut ya, jadi direkturnya itu ada 7 ya, 8 dengan dirut. Direktur utama saya, direktur utamanya. Nah, itu kami di Ristek BRIN selain di Trisakti. Di Ristek BRIN itu kelihatannya ya, hanya ada 1 dokter ditambah 1 lagi dokter yang awalnya kami bawa dari Kemkes gitu. Betul. Nah, di situ karena permasalahannya terkait dengan COVID, nah hampir seluruh pekerjaan terkait dengan kesehatan COVID-nya, yaitu kita diminta untuk bantu. Jadi kami posisinya ada 4 itu. 1 sebagai ketua konsorsium riset inovasi terkait COVID. 2 sebagai ketua koordinator harian vaksin merah putih. Ketiga sebagai staf ahli menteri bidang infrastruktur sebetulnya. Iya, tapi terakhir ganti lagi staf ahli menteri bidang pembiayaan untuk riset dan inovasi. Kemudian terakhir sebagai PLT juga. PLT penguatan inovasi. Jadi inovasi-inovasi yang banyak ya, antara lain Jinus tadi saya baca dan lain sebagainya. Begitu. Baik, ini luar biasa sahabat muda perjalanan karir dari Profesor Dr. Ali Gufron Mukti. Ya, jadi belum lama Prof Gufron itu dilantik menjadi Direktur Utama BPJS. Prof kan sibuk sekali. Itu untuk balance ya, untuk penyeimbang kegiatannya apa Prof? Saya tuh kegiatan tuh memang padat dan banyak. Betul. Tapi sudah sejak dulu sehingga biasa-biasa saja begitu. Intinya kami tentu bahwa untuk spiritualitas yaitu kita jaga ya, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan seperti itu. Nah, kemudian juga olahraga untuk olahraganya Prof. Olahraga itu sebetulnya hampir semua olahraga saya bisa. Tapi yang paling sering itu tenis. Ya. Kalau tenis ya, terutama itu ya kalau tenis meja orang yang istilahnya di kantor atau apa sering saya guyonin. Ya kalau bisa menang nanti kami kasih sepeda ya. Begitu? Iya. Asal bukan atlet loh ya. Iya. Kalau atlet saya nggak berani. Iya pasti. Jadi kalau misalnya saya nanti nyoba, boleh juga sepeda kalau ya. Putri ya mungkin 4 sepeda boleh. Waduh, mantap. Ya, alhamdulillah. Waduh, terima kasih nih Prof. Kalau menyanyi atau apa Prof? Itu ya kadang-kadang saya itu gini, kalau nyanyi itu sama istri saya dibilang wah kalau nyanyi bagus, tapi jauh lebih bagus kalau nggak nyanyi gitu. Gitu ya? Iya, padahal kemarin malam ya, tadi malam kemarin malam. Iya, itu kami
terpaksa menyanyikan lagu, gitar sendiri, menciptakan sendiri di BPJS Kesehatan, pertemuan namanya Rasnas seluruh Indonesia. Kenapa? Karena mohon maaf para dokter-dokter termasuk teman-teman saya menciptakan lagu yang isinya itu BPJS rasa telo. Oh gitu. Gitu. Makanya itu saya jawab bahwa BPJS itu rasa duren, BPJS jadi keren. Oh gitu. Nah kalau rasa telo terusannya apa ya Prof? Rasa Ya itu? telo itu menjadikan kita gelo, terutama para dokter rumah sakit. Gitu. Kadang-kadang masyarakat istilahnya dibedakan, dilayani dengan yang tidak BPJS gitu. Gitu. Makanya ini kami rubah mulai dari lagu dulu dan kami punya spesifik ya untuk istilahnya quick win. Nah, quick win, nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, karena saya sebelumnya di Trisakti, sebelumnya di teknologi, maka quick win pertama adalah pemanfaatan inovasi teknologi untuk meningkatkan mutu layanan. Jadi semua mindset dirubah, customer focus oriented service, dari layanan yang berorientasi pada pelanggan. Pelanggan ya. Ya, dengan mengurangi antrian. Kami langsung terbang ke Solo, kami cek rumah sakitnya sudah pakai sistem belum. Kalau belum, kita bisa berikan, mengembangkan. Nah, kalau rumah sakit belum punya sistemnya, kita bisa kembangkan interface ya untuk bisa mengurangi antrian. Bayangkan, awal kami belum dilantik oleh Presiden, tapi sudah beredar keputusan Presiden bahwa dirutnya saya gitu. Tiba-tiba itu WA kan udah banyak masuk gitu. Antara lain tuh begini, Pak, kami itu gara-gara BPJS antri di rumah sakit 6 jam gitu. Yang satu lagi kami gara-gara BPJS 5 jam. Macam-macam. Saya sampaikan sebentar kami itu dilantik saja belum kok sudah dikelui gitu. Betul. Nah, terus akhirnya kami masuk itu merupakan quick win. Jadi kami ingin dari 6 jam 5 jam nanti sampai bisa 2 jam atau berkurang ya. Caranya gimana? Tadi kita lalu sudah mengembangkan semacam program online JKN. Betul. Jadi seperti podcast ini kan begitu. Iya. Kita harus beradaptasi dengan perubahan. Betul sekali. Nah, jadi customer journey, jadi mulai dari pesan rumah sakit, kami kalau dirujuk sudah tahu. Iya. Rumah sakit yang dirujuk itu bednya penuh tidak. Jangan sampai dirujuk sampai rumah sakit ternyata kembali lagi. Enggak gitu, jangan. Dan nanti tahu dia dengan JKN online ya, ini bisa download di Play Store. Ya. Betul. Nah, itu dia bisa tahu kapan layanan diberikan. Maka kami harus koordinasi kerjasama dengan rumah sakit. Rumah sakit harus memberi informasi kapan kira-kira layanan diberikan, jadwal dokternya segala macam. Sehingga kalau layanan kira-kira diberikan jam 12, jangan jam 6 berangkat dari rumah. Sudah datang. Iya, sudah datang, jangan gitu. Karena belum dilayani masih nunggu nanti komplain gitu. Jadi saya membayangkan seperti dulu pada waktu kita belum ada online untuk pemesan tiket ya Prof ya. Betul dulu sekali. Kan kita kalau istilahnya mau lebaran orang pada tiduran di stasiun. Kalau sekarang nggak perlu kan, karena tiket sudah di tangan. Betul sehingga sekali. Begitu jadwalnya dapat langsung ya berangkat menjelang setengah jam 1 jam lah sebelum itu nih Prof. Dan ini kedepannya seperti itu nih Prof. Bukan ke depan, sekarang sudah kami langsung tek langsung. Malah kami pasang iklan lucu sekali iklannya. Gimana iklannya Prof? Iklannya itu seorang simbok ya. Ini asalnya dari Klaten di Jawa Tengah. Terus dia itu ditelepon anaknya. Anaknya itu kan jauh ya, tidak satu rumah sama simboknya. Mbok, simbok, aku ki khawatir loh mbok. Loh kenapa tole? Ini kalau simbok sakit gimana? Terus lalu, lah, kowe kuwi kok bingung tole? Ini kan sudah zaman online, kok katrok gitu. Jadi simboknya aja lebih milenial ya. Dan simboknya sudah simbok itu ya, kira-kira usianya 70-an ke berapa. Betul. Nah, kowe kok katrok gitu. Loh, iya dong, Mbak. Nah, sekarang ada JKN online. Jadi, kamu bisa milih mau pindah puskesmas atau ngecek status aktif apa enggak aktif BPJS-nya gitu. Nah, lalu si putranya itu, loh Mbak, lah ngecek status bisa? Bisa. Status mantan bisa enggak? Oh mantan ditanya nih. Mantan tuh enggak penting gitu katanya. Oh mantan kok, pokoknya bisa lah gitu. Akhirnya
ditutup sama simbok itu kan selesai. Nggih, Tutup, nggih. simboknya langsung telepon. Nah, telepon ke mantannya dia, Betul-betul mantannya simbok. mantan, nggih. Betul-betul mantannya simbok. Betul. Mantan, yuk jalan yuk gitu. Tapi ya ini memang viral nggih. Apa namanya sekarang simbok-simbok kan juga betul-betul seperti generasi milenial. Ya. Betul. Betul-betul dekat dengan teknologi dan lain Betul. sebagainya. Jadi Luar jangan biasa. sampai milenial itu kalah sama simbok-simbok, simbok. betul. Ini Nggih, mohon maaf ya, ibu saya tuh usianya sekarang hampir 80. nggih. Jadi April ini 79. 79. Ya, tapi kalau WA-an terus bikin istilahnya ya komunikasi itu dengan ya teman-temannya dari berbagai negara itu betul-betul istilahnya iya. Mungkin orang tidak membayangkan kalau Iya, dulu kan kita padahal melihat usia 79 gitu. Iya, 80 kurang 1 tahun. Betul. Itu. Jadi apa namanya mengikuti perkembangan. Betul. Oke. Jadi ini sahabat muda jangan kalah dengan usia muda. Usia yang sudah tua. Kita lihat tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Gufron. Ibundanya di usia 79 tahun betul-betul paham teknologi dan komunikasi dengan rekan-rekannya yang tersebar di luar negeri tetap berjalan dengan baik. Tapi ya kalau karena kesulitan nanya cucunya nih piye gitu. Betul. Tapi pakai komputer terus pakai HP gitu. Betul, baik Prof. Terkait dengan pandemi COVID ya Prof. Ya. Ini kan saat ini kita masih belum tahu selesainya kapan. Ya. Ini sudah masuk tahun kedua. Ya. Mudah-mudahan memang dengan adanya vaksin, artinya harapan kita untuk bisa segera misalnya perkuliahan itu segera luring. Betul. Seperti sebelumnya itu bisa terlaksana. Ya. Nah, pada saat awal COVID kan Prof sebagai rektor nih Prof, apa yang dilakukan atau kebijakan apa yang untuk bisa diaplikasikan sehingga mempertahankan kualitas di Trisakti Prof? Iya, langsung sebelum mohon maaf Dikbud atau Dikti membuat surat edaran untuk kita concern terhadap COVID-19, Trisakti sudah kita langsung bikin namanya TCCC, yaitu Trisakti COVID-19 Crisis Center. Kita sudah langsung antisipasi kalau terjadi apa-apa. Nah, lalu TCC ini mengembangkan sebuah screening. Jadi dosen-dosen ataupun karyawan ya itu di-screen. Apakah ada kemungkinan nanti kira-kira positif apa tidak dan langkah-langkah apa kalau positif itu sudah kita kembangkan di situ. Betul. Termasuk juga kemudian kita kerjasama baik dengan dinas kesehatan ataupun juga dengan beberapa rumah sakit. Betul. Dan termasuk juga edukasi ke keluarga besar Universitas Trisakti gitu. Tapi tentu ada koordinasinya masing-masing fakultas ada. Dan kita lalu mengadakan selain screening, lalu kita tes yang ada kecenderungan. Screeningnya kan gampang sekali. Yang paling banyak itu adalah ada riwayat kontak tidak dengan penderita gitu. Dan akhirnya kebetulan saya juga tadi sebagai ketua konsorsium riset inovasi COVID. Nah, genus yang dikembangkan oleh teman-teman di UGM, peneliti inovasi Gajah Mada. Nah, lalu juga kita pakai di Universitas Trisakti kan gitu untuk testing karena nyaman ya. Nah, tadi saya lihat waktu saya duduk itu lihat di TV sekarang sudah mulai di airport, tidak hanya di stasiun. Betul, gitu. Iya betul. Jadi ini karena nyaman dan itu istilahnya betul-betul inovasi anak bangsa. Akurasinya tinggi ya Prof ya? Ya, memang ada beberapa orang yang masih mempertanyakan, tapi sebetulnya berbasis pada penelitian dan testing yang sudah dilakukan teman-teman UGM itu sensitivitasnya bisa 92%. Oh, 92%. Ya, dan spesifitasnya bisa 95%. Gitu. Ya tergantung pasiennya. Itu biasanya pasien yang seperti apa nih Prof? Kalau misalnya sudah seperti itu tapi tetap istilahnya terkena COVID, kadang-kadang ada yang menyampaikan bahwa ini sebetulnya di sini negatif, tapi kok ternyata positif, itu penyebabnya apa ya Prof? Nah, mungkin itu, supaya masyarakat juga tahu. Banyak hal. Jadi begini, tergantung tesnya itu pakai apa. Kalau dulu awal-awal kami kembangkan itu namanya seperti RIGH, sebuah tes kit yang dikembangkan kerjasama antara UGM, UNER, dan satu perusahaan di NTB, di Mataram, namanya Hepatika. Nah,
basisnya adalah antibodi. Jadi tubuh itu kalau ada antigen, artinya benda asing, termasuk virus masuk tubuh, maka tubuh membuat perlawanan, yaitu antibodi, disebut antibodi. Nah, maka ada satu tes untuk melihat antibodinya itu sudah terbentuk belum. Kalau terbentuk, nah tesnya akhirnya positif. Oh benar, orang ini terinfeksi atau terpapar gitu. Nah, cuman masalahnya antibodi itu terbentuk itu setelah hari kelima. Jadi kalau tesnya hari keempat, dia negatif. Atau ketiga negatif. Kemudian dicek berikutnya atau di tempat lain, ngecek lagi gitu. Hari kelima positif. Nah itu. Nah, gitu. Seperti ya, kalau ini antara lain, tapi tidak hanya itu. Tidak hanya itu, banyak ya, Prof. Tapi kemarin kalau nggak salah Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin kan menyampaikan, ini terutama untuk yang sudah dapat vaksin, jangan merasa menjadi seperti superhero seolah-olah itu, dan waktunya 28 hari. Itu bagaimana, Prof? Itu bisa jadi dijelaskan? Begini ya, jadi kalau kita divaksin itu sebetulnya kan juga entah berupa satu virus yang sudah dimatikan atau dilemahkan, dimasukkan ke tubuh, tubuh membentuk antibodi itu tadi. Makanya titer antibodinya harus cukup. Nah, kalau belum cukup kan harus di booster, diulang. Nah, yang paling penting dari vaksinasi itu sebetulnya tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk publik, ya, yang disebut dengan herd immunity, imunitas populasi gitu. Contohnya, kalau orang di Papua ya atau mungkin di Jawa Tengah di daerah Purworejo di Kalikesing, itu pandemik atau endemik istilahnya. Artinya setiap tahun itu terus-menerus ada malaria. Orang di situ itu umumnya kebal. Kenapa? Karena ya, sudah terekspos banyak itu. Nah, ekspos itu bisa natural tadi, alamiah, bisa juga dengan vaksin gitu. Sehingga tujuannya tadi istilahnya proteksi kepada masyarakat, kepada penduduk gitu. Jadi itu yang tujuan ininya, utamanya. Sehingga kalau kita divaksin, apalagi belum semuanya ya, itu nggak boleh kemudian, wah saya udah kebal gitu. Jadi istilahnya 3M ya, dan protokol kesehatan yang lain harus dijaga, harus dilakukan. Betul, baik Prof. Nah ini terkait dengan posisi Prof sekarang menjadi Direktur Utama BPJS. Mungkin bisa disampaikan nih kaitannya dengan keuangan nih Prof. Iya, keuangan begini ya. Jadi memang banyak orang itu salah baca. Jadi menurut saya kalau orang itu melek ya, bagaimana membaca laporan keuangan ya, ini sangat bermanfaat, terutama untuk organisasi seperti BPJS, sebuah organisasi yang merupakan institusi secara kelembagaan itu ya dia hukum publik gitu. Betul. Nah itu dilaporkan ya kemarin bahwa sudah ada surplus. 18,7 triliun. Wow. Ya dikira termasuk, mohon maaf itu staf ya, waktu saya tanya gimana Pak, uangnya banyak Pak. Wah, oh iya, gimana ngitungnya saya lihat, nah ternyata itu arus kasnya saja, jadi uang tapi sebuah ya perusahaan atau institusi seperti asuransi kan jualannya jualan janji. Betul. Jadi justru yang penting bisa memastikan bahwa apa yang dijanjikan itu akan dilaksanakan. Betul sekali. Dengan kata lain, kewajiban harus diselesaikan. Betul. Ternyata masih banyak kewajiban belum terselesaikan. Contohnya ada outstanding claim. Betul. Jadi klaim yang belum beres lah gitu. Itu sampai berapa itu Prof? Itu ada 1, berapa triliun. 1, Kemudian ada IBNR. Itu incurred but not reported. Jadi sudah layanan terjadi di rumah sakit tapi belum diklaimkan, belum dilaporkan. Betul, not reported. Ya. Itu jumlahnya ada sekitar 22 triliun. Wow. Banyak. 22 triliun. Iya. Tadi 18 ya Prof ya. Iya. Yang disampaikan ya sudah. Iya, ini belum lagi utang. Iya. Utang kan harus diselesaikan juga. Betul. Jadi total sekitar 25 triliun kewajiban yang harus dilakukan. Punya uang 18,7 triliun. Nah, itu yang benar. Nah, kapan sih sebuah BPJS itu dikatakan sehat? Sehat keuangannya itu kalau
bisa membayar kewajiban untuk 1,5 bulan klaim ke depan. Ke depan. Ya, itu diatur di dalam PP nomor 53. Ya, Kalau itu aman berarti sudah bisa aman. bagus. Nah, kalau dihitung uangnya berapa? Kurang lebih sekitar untuk saat ini 13,93 triliun. Jadi kalau punya, nah uang ya istilahnya aset neto 13,93 triliun itu aman, sudah batas aman. Ya, batas aman. Tapi istilahnya belum surplus beneran, tapi batas aman untuk bayar 1,5 bulan klaim gitu. Jadi sekarang posisinya apa? Posisinya defisit 6,3 triliun. Defisit 6,3 T. Ya, kalau di Trisakti, nah ini kira-kira uang yang beredar atau katakanlah RKAT-nya itu sekitar 600 miliar. 600 miliar. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian sudah pernah melihat uang 100 miliar atau belum gitu. Saya uang yang paling besar itu 100.000 Prof yang saya. Kalau belum pernah melihat 100 miliar sama dengan saya ya. Sama ya Prof. Ya, urusannya itu sekarang waduh uang banyak gitu. Tapi bukan uangnya, ini uang titipan. Betul. Uangnya masyarakat dititipkan, jadi kami yang diberikan amanat, artinya dititipin, harus bisa menjaga. Betul sekali, Maka Prof. kami awal kemarin belajar dari Trisakti, di mana Trisakti waktu kami langsung kami dirikan ya bersama DGB, ya itu pusat anti korupsi. Anti korupsi. Maka kami langkah pertama kerjasama dengan Ketua KPK, dan saya kepinginnya itu ke kantor KPK. Tapi Ketua KPK enggak, saya yang ke BPJS. Oh, gitu. Jadi beliau ke sana, lalu kita MOU. Seperti itu untuk menjaga dana amanat tadi. Demikian. Prof, ini masukan untuk program sarjana terapan keuangan apa, Prof? Ya, ini banyak hal ya. Saya kira satu, bahwa mahasiswa di Fakultas Terapan Keuangan ini kan harus mengerti betul ya. Iya. Tentang uang, meskipun nggak punya uang nggak apa-apa, tapi harus ngerti tentang uang. Gitu. Nggak pegang uang nggak masalah, tetapi bisa mengelola uang. Nah itu, dan kalau bisa memanage, mengelola dan mengembangkan uang. Jadi jangan sampai kita itu punya cita-cita cuma cari uang, tapi bagaimana uang itu mencari kita. Betul, uang yang bekerja untuk kita. Iya, uang bekerja untuk kita. Artinya tidak kita cari, tapi uangnya nyari-nyari kita. Betul. Nah itu harus kita balik mindsetnya. Jadi inilah kami berharap dengan podcast ya, entah mahasiswa, alumni bisa mengupdate diri gitu. Apa kira-kira perkembangan keuangan terakhir? Nah, sarjana terapan keuangan tentu harus bisa menerapkan ilmu-ilmu tadi. Betul. Ya, termasuk perubahan ya yang terakhir itu. Jadi sekarang dengan Bitcoin. Dengan fintech ya, financial technology yang luar biasa perkembangannya. Jadi kalau orang yang milenial sekarang ya sebetulnya perlu datang ke bank, tapi bank sudah di genggaman tangan. Istilahnya kalau dulu tuh dunia dalam genggaman sudah betul ya, Prof. Iya. Karena kita kemana-mana menggenggam ini dan semua memang ada di sini ya, Prof. Betul. Iya betul. Jadi ya kita mau transfer, mau apa, bahkan sekarang mau bayar atau pakai entah GoPay, entah apa, OVO atau berbagai macam lah. Betul. Ya, itu sudah enak sekali. Platformnya banyak sekali. Cuma masalahnya saya khawatir aja kalau bank-bank ke depan itu nggak diperlukan lagi. Iya. Nah itu bisa menjadi persoalan tersendiri. Trade-off-nya seperti itu ya, Prof. Iya, bisa. Iya. Tapi mungkin dari pihak ini BI dan lain sebagainya sudah mendesain bagaimana perpindahan gitu ya. Sekarang masyarakat kan menggunakan fintech dan lain sebagainya. Memang ini sedang ada riset-risetnya, Prof. Betul. Ada yang banyak melakukan riset apa efeknya terhadap perbankan dan lain sebagainya. Yang jelas itu ke depan kalau kita sudah berbiasa diskusi, tidak ada negara yang maju tanpa basis inovasi. Betul. Jadi bagaimana sekarang itu dengan less kontak ekonomi. Betul. Dan kita ingin bangun ekonomi yang berbasis inovasi atau innovation based economy. Betul. Itu, nah disinilah para periset, alumni di terapan keuangan ataupun juga calon mahasiswa ya, harus memikirkan inovasi apa yang baru ya. Betul. Untuk keuangan ini. Betul. Yang memudahkan
nyaman tapi aman. Betul. Jangan sampai tidak aman. Ya. Iya. Mau dikembangkan investasinya tapi nggak aman. Betul, karena uang itu kan darahnya perekonomian. Betul sekali. Itu seperti itu. Saya merasakan dengan adanya pandemi COVID, tapi sudah ada fintech dan lain sebagainya, alhamdulillah perekonomian bisa berjalan dengan baik. Tanpa harus kemana-mana, kita tetap bisa melakukan aktivitas ekonomi. Jadi uang itu memang bukan apa tuh, ya. Jadi uang itu kadang-kadang nggak penting ya, cuman pokok gitu. Nggak penting tapi pokoknya. Maka ya istilahnya kita memang harus bisa menciptakan nilai-nilai esensi daripada uang itu. Ya, betul. Untuk apa nilainya dan lain sebagainya. Apakah hanya alat transaksi gitu ya? Betul. Apa uang sendiri itu sebetulnya suatu komoditi. Betul sekali. Ini memang dulu kalau kita lihat ya bagaimana Perdana Menteri Malaysia ya. Oh ya, Pak Mahathir Mohamad. Iya, Mahathir Mohamad menantang George Soros. Betul. Bagaimana? Karena kalau tidak, ya negara-negara berkembang ya, istilahnya mengembangkan uang, di mana uang itu komoditas ya. Kalau dolarnya dinaikkan, kita udah kolab bisa. Nilai-nilai itu dinaikkan. Nah, bagaimana sekarang dengan yang lebih stabil dengan emas kan gitu dan lain sebagainya. Ini menarik yang teman-teman mahasiswa ataupun anak-anak SMA ya dan alumni tentu harus memikirkan itu. Betul. Dengan di sarjana terapan keuangan. Iya. Uang bukan segala-galanya. Betul. Tapi ternyata segala-galanya perlu uang ya, Prof. Ini kita harus bisa menyikapi dengan tepat, dengan wise mengenai uang ya, Prof. Kalau di kesehatan Bu itu ada istilah health is not everything, but without health everything is nothing. Betul gitu. Sekali, Prof. Jadi menurut saya kesehatan itu sangat pokok. Iya, tapi tidak hanya cukup sehat gitu ya. Iya, cuman harus punya uang. Betul. Gitu. Nah, itu. Sehat dompetnya, Prof. Mengerti ya. Sehat uangnya. Itu, Prof. Prof, tadi kalau saya mendengar cerita Prof perjalanan karirnya ini kan luar biasa ya, Prof. Saya ingin tapi banyak yang belum kita sampaikan tadi sebetulnya. Iya. Kebetulan saya itu kan diminta ngajar di berbagai universitas kelas dunia. Iya. Itu mulai di Harvard, Nottingham, kemudian Coventry University itu di Coventry itu pas jadi rektor di Trisakti diberikan doktor honoris causa, terus kita kerjasama antara Coventry dengan FIB Trisakti mengenai sustainable development dan lain sebagainya ya. Dan di Jepang dan itu dan kami membantu WHO pernah di sana sekitar 2 tahun untuk mengembangkan bagaimana strategic human resources in health itu untuk sampai tahun 2030. Waduh, luar biasa sekali nih, Prof. Ini untuk anak-anak muda nih biar istilahnya bersemangat. Bersemangat. Nah ini Prof, apa yang tadi disampaikan oleh Prof Hukon luar biasa sekali. Ini value-value apa yang harus dimiliki oleh sahabat muda untuk bisa mencapai titik itu? Ya. Jadi sahabat muda itu harus memiliki learning agility, yaitu suatu kemampuan proses untuk bisa belajar secara cepat dengan perubahan ekosistem atau lingkungan yang juga berubah secara cepat dengan berbagai sumber. Jadi sumber pembelajaran seperti podcast kali ini, ataupun juga buku, jurnal, orang berpengalaman, segala macam itu. Nah, kemampuan itu harus dimiliki dan dia harus memiliki fleksibilitas. Iya. Jadi belajar cepat, fleksibilitas. Iya. Kemudian membangun networking. Networking itu perlu sekali, apalagi di era sekarang ya. Jadi kita tidak cukup hanya sendiri, pinter sendiri, belajar sendiri, itu udah ketinggalan zaman. Nah, sehingga kalau perubahan semuanya menggunakan katakanlah media-media revolusi industri 4.0 ya, bahkan sekarang sudah terbentuk masyarakat atau society 5.0, itu harus cepat belajar dan cepat mengikuti. Betul. Nah, oleh karena itu Universitas Trisakti setahu saya ya waktu itu merupakan universitas pertama yang mengembangkan smart classroom. Classroom, betul. Dengan kita belajar tanpa ya, karena dengan virtual dengan apapun sudah kita bisa produksi ya. Hanya saya lihat belum optimum ini. Betul. Ini perlu. Tapi hal-hal semacam itu ya. Jadi institusinya memberikan semacam
fasilitasi kesempatan anak-anak muda memiliki karakter Karakter. Betul. yang memang kondusif terhadap tadi learning agility tadi. Nah, ini seperti itu. Soft skill apa lagi, Prof, yang harus Banyak, dimiliki? ya Iya. banyak. Saya kira yang pertama itu bahwa kita harus istilahnya itu jujur. Jujur, Ya. iya, betul. Jadi kalau nggak bisa, ya harus tahu Betul. dan tahu diri di mana dia kelemahannya, keunggulannya di mana. Jadi bisa menggambarkan dirinya itu siapa. Ya, karena yang paling berbahaya kalau orang itu tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Betul sekali, Iya, ya. Prof? Apalagi dia itu masih oke, dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ada yang dia merasa tahu, Padahal bahwa tidak tahu. dia nggak tahu. Itu lebih parah lagi ya, Prof? Lebih parah lagi karena ngomong tentang keuangan di sana, padahal ya apa itu bedanya cash basis ya, akuntansi sama double entry ya. Nah, saya itu dokter tapi kadang-kadang harus bicara seperti itu. Betul. Ya, paling tidak harus tahu gitu. Betul. Padahal ya saya tanya itu mahasiswa di Fakultas Ekonomi, Dek, apa itu bedanya accrual basis sama yang cash basis? Saya sering dengar Pak di kuliah, tapi apa kok nggak begitu tahu ya gitu. Wah, ini nggak boleh gitu ya. Dia harus betul-betul tahu. Tapi kalau nggak tahu, bilang nggak tahu, lalu dia nyari belajar tahu dengan berbagai macam sumber. Ya, karena sekarang di tengah pandemi dan dengan adanya online sebenarnya sumber daya begitu berlimpah ya, Prof. Betul. Kita mau belajar dari mana saja bisa. Jadi kalau jujur dan tahu memotret dirinya di mana kelemahannya, lalu dia bisa kembangkan yang pas gitu. Betul. Ya, selain tadi ya dia harus sebetulnya juga harus belajar keras, belajar cerdas. Ya. Lalu juga harus belajar ikhlas, ini penting ya. Jadi keras, cerdas dan ikhlas. Iya. Oke. Itu kuncinya ya, Prof. Iya, tapi harus jujur ya. Jujur. Intinya itu jujur. Di atas semuanya itu jujur. Nah, saya berkesimpulan, apa sih bedanya Indonesia sama katakanlah negara maju ya? Betul. Apakah orangnya kita kalah pinter? Enggak. Apakah kita kalah resources, artinya sumber daya alamnya? Enggak juga. Apa yang membedakan? Paling membedakan menurut saya kejujuran. Jujur hal yang sangat penting tadi ya, Prof. Kita punya semuanya, sumber daya punya, pinter tapi begitu nggak jujur, bubaran semuanya ya, Prof. Nah, di tempat kita ini kadang-kadang orang nggak jujur malah mucur. Nah, ada yang bilang nggak jujur kocur gitu ya, Prof. Nah, itu harus kita ini. Kalau mestinya jujur menjadi orang jujur ya dan makmur ya, Prof. Betul, akhirnya makmur. Ini sebagai contoh ya, ada orang Indonesia mahasiswa, ini anak muda, milenial, pinternya luar biasa. Dia belajar di Eropa. Betul. Apa yang terjadi? Karena dianggap orang-orang Eropa tidak ketat di MRT-nya lah kayak gitu, nggak pernah diperiksa. Betul. Jadi orang kalau mau naik itu secara jujur pasti beli tiket atau punya tiket. Nah, nggak pernah diperiksa bagi dia. Wah, ini kok longgar nih. Oh, gue tipu kan, nggak apa-apa. Dia naik kereta tanpa bayar sekali, 2 kali. Waktu akhirnya suatu ketika ketahuan. Oh ya, saya nggak tahu Kak gitu. Tapi pernah 2 kali atau 3 kali. Suatu ketika dia sudah selesai kuliahnya, nilainya cum laude kalau nggak salah, ngelamar pekerjaan ditolak, ngelamar pekerjaan lagi tempat lain ditolak, kerjaan di tempat lain lagi ditolak lagi. Apa yang dia katakan? Ini negara diskriminatif. Betul. Gara-gara saya bukan orang Eropa, nggak diterima. Jadi melihatnya karena masalah ini ya, asal keluarga negaraan. Iya, dia gitu. Akhirnya seperti itu. Dia tanya Kak gitu, mau memprotes ya. Akhirnya setelah memprotes kepada istilahnya jabatan yang mengurusi ketenaga kerjaan, Anda tidak ada nih diskriminasi. Tapi Anda tuh pernah tidak jujur nih. Sekian kali ternyata ada catatannya, tercatat, rekod ya. Iya. Anda tanggal sekian tidak bayar tiket. Ya. Anda ini ada. Jadi itulah karena kejujuran itu mahal. Gitu.
Jadi mau pinter seperti apa, tadi kalau misalnya dilihat nilainya kan kumlot ya, kumlot ya. itu seperti itu. Jadi Iya. selalu kita berpikir dengan prestasi yang terbaik, yaitu ukurannya IP-nya tertinggi, kita Iya. pasti bisa bekerja di mana-mana. Betul. Tapi bukannya hanya ya, karena tidak jujur, Iya. hilang semuanya Tidak ya itu Prof tidak ya. jujur jadi kocur. Kocur Iya. ya, betul. Jangan terbalik gitu. Betul Prof. Ini luar biasa sekali sahabat muda, apa yang tadi disampaikan oleh Prof Gufron, salah satu yang harus dimiliki kita adalah kejujuran. Baik Prof Gufron, Terima kasih. ini saya Putri. senang Ya. sekali, sebetulnya ingin ngobrol banyak, nanti kapan-kapan kalau Siap. punya waktu hadir lagi ya Prof Siap, ya. siap. Bisa bincang-bincang, bisa nanti Ya. menyampaikan bagaimana BPJS yang sekarang dan seterusnya, Betul. supaya kita semua manfaatnya akan Betul. dirasakan oleh Tapi masyarakat satu saja Indonesia. saya kepingin Nggih. BPJS yang katanya tadi rasa telo bikin Nggih. kita agak gelo, Nggih. bagaimana bisa rasa duren, Jadi rasa duren. BPJS jadi keren. Aduh, luar biasa sekali. Luar Demikian. biasa. Terima Nggih. kasih. Baik, terima kasih Prof Gufron. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat muda, bincang-bincang kita dengan Prof Gufron sangat luar biasa. Saya kira apa yang disampaikan oleh Prof Gufron bisa menginspirasi sahabat muda untuk bisa menata masa depan yang lebih cerah. Sebelum saya akhiri, ada pantun yang akan saya berikan. Jalan-jalan ke Balikpapan, ke pasar kebun sayur bermutu permata. Mari bergabung dengan Sarjana Terapan, jembatan emas menuju cita-cita. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Kita jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Luar kasih. biasa, luar biasa. Terima kasih Putri. Nggih, matur nuwun. Thank you.